Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Nurul Halim dengan NIM 22201151337. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika dengan pembahasan regresi. Dengan pembahasan uji regresi linear berganda. Dengan contoh soal sebagai berikut. Guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghimpun sampel data minat X1, rasa ingin tahu dengan X2, dan keterampilan pemecahan masalah dengan variabel X3, dan prestasi belajar dengan variabel Y dengan perolehan data sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Berdasarkan data di atas, tentukanlah A. Apakah data minat dalam kurung variabel X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y berdistribusi normal. B. Apakah minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar Y memiliki hubungan yang linear. C. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A? Baik, kemudian saya akan coba menjawab pertanyaan yang A, atau pertanyaan yang pertama, yaitu penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis uji dengan H0 data berdistribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi dengan alfa 0,05 atau 5%. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Kali ini kita menggunakan statistik uji dengan Shapiro-Wilk. Yang keempat, menggunakan kriteria uji. Jika nilai signifikasi kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikasi lebih dari alfa, maka H0 diterima. Yang kelima yaitu output SPSS. Nah, ini datanya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita masuk pada variabel view. Pastikan pada kolom name ini sudah diubah dengan sesuai yang ada di soal tadi. Dan untuk desimalnya diubah menjadi 0 dan measure-nya yaitu scale. Kemudian selanjutnya kita masuk ke data view. Untuk tahapannya yang pertama yaitu analyze, descriptive statistik, explore, klik. Ini sudah semuanya dimasukkan kepada di dependent list. Kemudian klik plots. Ini untuk plot faktor level, descriptive stem and left, normality sudah dicentang. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, kita sudah masuk pada output SPSS nya. Nah, ini adalah hasil dari output SPSS tadi. Kita mencari test of normality dari Shapiro-Wilk dengan signifikan dari minat yaitu 0,116 dan ingin tahu 0,654, untuk keterampilan 0,325 dan prestasi 0,117. Nah, kesimpulan dari output SPSS tadi, karena nilai signifikan 0,116, 0,654, 0,325, 0,117 kurang dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Masuknya lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima.
Jadi data berdistribusi normal. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu langkah yang pertama, hipotesis uji. H0 terdapat hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y. Dan untuk HA, tidak terdapat hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y. Dan yang kedua, taraf signifikasi alfa 0,05 atau 5%. Langkah ketiga, statistik uji. Kali ini kita statistik uji menggunakan test of linearity. Yang keempat, kriteria uji. Tolak H0 jika nilai signifikasi kurang dari alfa, terima H0 jika nilai signifikasi lebih dari alfa. Kemudian kita lanjut menggunakan output SPSS-nya. Baik, kita sudah masuk aplikasi SPSS dan data sudah kita masukkan. Kemudian kita langsung saja masuk langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu analyze, kemudian compare means, klik. Kemudian klik option. Ini sudah dicentang ya untuk test for linearity. Kemudian klik continue, terus oke. Nah, dari ini sudah muncul hasilnya. Kita ambil dari yang ANOVA table dengan minat prestasi dan diambil deviation from linearity dengan signifikan 0,608. Kemudian selanjutnya dari ingin tahu deviation from linearity signifikannya 0,645. Kemudian untuk keterampilan signifikannya 0,766. Berdasarkan output SPSS tersebut didapatkan nilai signifikan 0,608 X1, 0,645 X2, 0,766 X3, yang artinya lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05. Jadi H0 diterima. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y. Kemudian kita lanjut untuk penyelesaian yang ketiga atau penyelesaian C dengan satu. Langkah pertama, menentukan hipotesis uji. H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan memecahkan masalah atau X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Terus dengan HA ada pengaruh yang signifikan antara minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Dengan hipotesis statistik uji H0 B sama dengan 0 dan HA B tidak sama dengan 0. Langkah kedua yaitu menentukan statistik uji. Kita menggunakan statistik uji regresi linear berganda dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05 atau 5%, dengan kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikasi kurang dari alfa dan terima H0 jika nilai signifikasi lebih dari alfa, dengan output SPSS sebagai berikut. Baik, selanjutnya ini sudah masuk ke SPSS-nya. Kita langsung saja klik analyze, kemudian regression, lanjut ke linear. Ini sudah dipindah ke yang sesuai. Kemudian klik statistik. Ini sudah
Sudah semua yang dicentang. Kemudian klik continue. Terus oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam output SPSS-nya. Nah, yang pertama kita lihat pada tabel ANOVA dengan melihat nilai SIG 0,003, artinya kurang dari alfa yaitu 0,05, yang berarti HA diterima, artinya terdapat pengaruh antar variabel. Lanjut ke model summary. Untuk melihat persentase pengaruh variabel, kita lihat di kolom R square dengan nilai 0,711 atau 71,1%. Jadi pengaruh variabel sebesar 71,1%. Lanjut ke tabel koefisien. Untuk melihat bersama regresi berganda simultan dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Jadi lihat di kolom B depan dimasukkan dengan rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A plus 42, 021 plus 0,474 X1 plus 0,234 X2 dikurangi 184 X3 plus E. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis sampel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat hubungan ketiga variabel tersebut yang kuat dan besar. Kontribusi pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.